Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang persamaan linear dan non-linear dengan metode biseksi dan regula palsi. Di sini dengan beranggotakan kelompok Ahmad Al-Fajri dan Asiman Juntak dan saya sendiri Janisha Elvira. Pada bab 1 ini latar belakangnya yaitu membahas tentang persamaan linear dan non-linear, merupakan salah satu materi dasar dalam matematika. Persamaan linear adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi 1, sedangkan persamaan non-linear adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi lebih dari 1. Metode biseksi merupakan metode yang membagi interval menjadi dua bagian yang sama, kemudian memilih bagian yang memiliki tanda fungsi yang berbeda sebagai interval baru. Kemudian ada metode regula falsi, merupakan metode yang membagi interval menjadi dua bagian yang memiliki tanda fungsi yang sama. Kemudian memiliki bagian yang memiliki nilai fungsi yang lebih kecil sebagai interval baru. Nah, terus ada di bagian rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara menerapkan metode biseksi dan regula falsi untuk menyelesaikan persamaan linear dan non-linear. Yang kedua, bagaimana cara penerapan metode biseksi dan regula falsi. 3. Ada kelebihan dan kekurangan metode biseksi dan regula falsi. Tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai metode biseksi dan regula falsi untuk menyelesaikan persamaan linear dan non-linear. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan pengertian tentang persamaan linear dan non-linear dengan metode biseksi dan regula falsi. Yang pertama, metode biseksi disebut sebagai metode bagi dua, pemenggalan biner atau metode Bolzano. Prinsip metode bagi dua adalah mengurung akar fungsi pada internal X, A, dan B, atau pada nilai X batas bawah A dan batas bawah B. Selanjutnya, interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat toleransi nilai error tertentu. Metode biseksi merupakan metode yang paling mudah dan paling sederhana dibanding metode lainnya. Adapun sifat dari metode antara lain adalah yang pertama, konvergensi lambat. Yang kedua, caranya mudah. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk mencari akar imaginer. Yang terakhir, hanya dapat mencari satu akar pada satu siklus. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada gambar di samping ini. Sudah tertera jelas. Selanjutnya adalah metode regula falsi. Metode regula falsi adalah metode pencairan akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tingkat dari dua titik batas range. Pada umumnya, pencarian akar dengan menggunakan metode biseksi selalu dapat menemukan akar, tetapi kecepatan untuk mencari akar hampiran sangat lambat. Untuk mempercepat pencarian akar tersebut, maka nilai-nilai dari FA dan B perlu diperhitungkan. Metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB adalah metode regula falsi atau biasa disebut dengan metode titik palsu. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini. Di sini sudah dijelaskan bagaimana kriteria dari metode regula falsi tersebut. Selanjutnya, penggunaan metode. Seperti yang tadi kita bahas, metode biseksi adalah salah satu teknik numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi matematika di antara dua nilai batas yang diberikan. Metode ini menggunakan pendekatan berulang dengan mengurangi interval di mana akar tersebut berada.
Dalam metode biseksi terdapat beberapa tahap untuk penyelesaiannya. Tahap pertama adalah proses penentuan fungsi matematika yang ingin dicari akarnya sebagai f(x). Selain itu, tetapkan batas error yang dikehendaki atau biasa disebut dengan APRE yang menunjukkan tingkat ketetapan hasil aproksimasi. Tahap keduanya, pilih rentang nilai taksiran awal X dengan batas bawah X1 dan batas atas XU. Pastikan bahwa fx1 dan fxu kurang lebih dari 0, yang menandakan bahwa fungsi memilih akar di dalam interval tersebut. Jika tidak memenuhi, ubah nilai taksiran awal X sehingga kriteria ini terpenuhi. Tahap ketiganya, lakukan iterasi selama APRE belum mencapai error R. Iterasi ini berfokus pada penyempitan interval yang mengandung akar. Tahap selanjutnya yaitu tahap keempat, hitung nilai X-root atau disebut dengan XR sebagai rata-rata dari batas bawah dan batas atas, yaitu nilai mutlak dari XR sama dengan X1 ditambah XU per 2. Tahap kelima yaitu penyesuaian batas interval. Tentukan apakah fxr dan fxu lebih kecil atau kurang dari 0. Jika benar, maka set x1 sama dengan xr. Langkah ini membantu memperkecil interval yang mengandung akar. Tahap selanjutnya, tahap ke-6, hitung nilai absolut persen relatif error atau biasa kita sebut dengan APRE. Pada setiap iterasi menggunakan rumus error A. Nilai mutlaknya adalah XR new dikurang X all R. Nilai mutlak dari error A sama dengan X new R dikurang dari X all R per X new R. Memberikan indikasi seberapa dekat hasil iterasi saat ini dengan hasil iterasi sebelumnya. Tahap yang terakhir yaitu tahap ke-7, teruskan iterasi hingga APRE lebih kecil dari error R terpenuhi. Pada iterasi XR dianggap sebagai akar persamaan fx. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat algoritma dan flowchart metode biseksi. Agar lebih memahami, terdapat gambar dan penjelasan di kedua sisi di sini. Ini adalah gambar dari flowchart biseksi. Penjelasannya adalah algoritma biseksi. Yang pertama, tentukan fungsi matematika sesuai persoalan fx dan batas error yang dikehendaki oleh error R. Yang kedua, pilih rentang nilai taksiran awal X, batas bawah sebagai X1 dan batas atasnya sebagai XU. Pastikan bahwa fx1 dan fxu lebih kecil dari 0. Jika tidak memenuhi, ganti nilai taksiran awal X. Tahap yang terakhir, iterasi hingga APRE lebih kecil dari error A terpenuhi. Caranya yaitu untuk menghitung nilai X-root sebagai nilai XR sama dengan X1 tambah X2 per 2. Jika fxr dan fxu lebih kecil dari 0, maka
set X1 sama dengan XR. Jika tidak, maka set XU sama dengan XR. Setelah menghitung APRE iterasi dengan nilai mutlak error A sama dengan X new R dikurang X old R per X new R. Lalu nilai XR sebagai akar dari persamaan Fx. Kalau misalnya di atas adalah algoritma flowchart-nya biseksi, yang ini adalah algoritma dan flowchart metode regula falsi. Di sini algoritmanya algoritma metode regula falsi terdapat beberapa macam. Yang pertama, didefinisikan fungsi f, fungsi fx. Yang kedua, ditentukan batas bawah A dan batas bawah B. Yang ketiga, tentukan toleransi error E dan iterasi maksimum N. Yang keempat, hitung FA sama dengan FA dan FB sama dengan FB. Yang kelima, untuk iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N atau error lebih besar dari E, di mana X sama dengan FBA dikurang FAB per FB dikurang FA. Lalu hitung Fx sama dengan Fx. Selanjutnya, hitung error sama dengan nilai mutlak Fx. Dan selanjutnya lagi, jika Fx dikali Fa kurang lebih dari 0, maka B sama dengan X dan FB sama dengan Fx. Jika tidak, A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Dan yang terakhir, akar persamaan adalah X. Di sini saya akan menjelaskan coding studi kasus dengan Python. Jika fx sama dengan x pangkat 2 kurang 2, tentukan x dengan x adalah bilangan positif. Jadi, kita ingin cari fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2, maka nilainya adalah akar 2. Secara visual, saya memilih batas bawah, dia itu 0 nih. Garis merah ini adalah batas bawah x1 sama dengan 0 dan xu ini batas atasnya itu 2, maka xr adalah yang hijaunya ini. Hijaunya ini kenapa dia bisa 1? Karena 0 ditambah dengan 2 dibagi dengan 2 juga hasilnya kan 1, maka akarnya itu ada di tengah-tengah sini, yang hijaunya ini. Terus kita cek kalau tadi secara matematis kan fxr di garis hijau dikali fxu hasilnya negatif, berarti akarnya di garis warna hitam nih, di garis warna hitam ini. Secara visualisasi tuh seperti yang ada akarnya disimpan, yang tidak ada akarnya itu dibuang. Dibuangnya itu maksudnya dalam bentuk apa? Dibuangnya itu dalam bentuk x1 sama dengan xr. Nah, setelah kita mengetahui visualisasinya, baru kita lanjut ke codingannya. Ini saya sudah buatkan sebelumnya algoritma codingan studi kasusnya, Nah, di sini pertama kan ada def ya kan, def fx sama dengan return x pangkat 2 kurang 2. Nah, fx itu fungsi untuk membuat fungsi kita, maksudnya itu tentukan fungsi yang akan kita cari nilainya. Nah, kalau return dia jadi variabel nih, return
dia jadi variabel yang dimasukkan nama fungsinya adalah fx. Nah, nama variabel yang dimasukkan adalah x, yang dikeluarkan adalah x kuadrat dikurang 2, x kuadrat kurang 2, x kuadrat kurang 2, dan fungsi ini tergantung pemasangan kita masing-masing. Terus kita pilih nih batas atasnya, batas bawahnya itu xl sama dengan 0, baru batas atasnya itu xu sama dengan 100 dari interval pencarian akar ini, xu nya ini. Nah, baru selanjutnya tentukan apre-nya. Nah, tentukan apre mana ya? Tentukan apre itu dia gak ada nilainya. Jadi kita kasih lah nih kan 100 aja nggak apa-apa, yang penting nilainya lebih dari toleransi. Nah, terus dengan i ini kita representasikan ke iterasi sama dengan 1. Nah, jadi kita cek dengan menggunakan rumus ini. If fxl sama dengan if fxl dikali fxu kurang dari 0. Rumus ini untuk mengetahui apakah intervalnya valid untuk metode biseksi, maka kita memakai rumus ini. Baru kita buat tuh headernya itu dengan memakai print, dengan memakai kata print. Nah, print itu kan untuk kayak mencetak gitu kan, mencetak variabelnya. Nah, baru kita buat ini header yang saya mau ini iterasi ya. Saya mau beri selanjutnya tanda tab sebagai tanda pemisah. Nah, tanda tab itu apa? Ini tanda tab. Ini tanda tab yang saya blok ini adalah tanda tab, ya kan? Tanda tab itu tanda pemisah, seperti kalau kayak di keyboard, tapi dalam Python garis miring tab dalam kurung persen itu. Setelah kita run, maka kalau misalnya kita run kan, maka akan muncul header. Nah, kalau kita run, tadi saya udah coba, akan muncul seperti ini dia, iter xl xr apre ini kan yang dalam persen gitu loh untuk tabnya tadi yang saya bilang. Ya kan. Baru jika ada fungsi yang tidak kemungkinan tidak kongruen atau konvergennya lama, dengan permasalahan ini kita bisa mengalihkannya dengan menulis while not. Nah, while not ini. Nah, while not itu apa? Artinya selama tidak. Selama tidak apa? Selama tidak lebih dari 100 atau tidak kurang dari apre-nya, tidak kurang dari toleransi. Nih, tidak kurang dari toleransi apre-nya itu. Jadi kalau misalnya iterasi kita tidak konvergen dari 100 ini dari 100, otomatis dia diberhentikan, dan syarat keduanya yaitu ada or, memakai ada kata or. Sini or. Nah, or yaitu atau salah satunya terpenuhi, maka program kita itu berhenti. Selanjutnya di sini ada xr sama dengan xr old. Nah, itu kan ada perhitungan sebelumnya tuh kan, atau akar sebelumnya. Mungkin kita pakai pola pikir yang sederhana gitu. Kalau kita run, otomatis dia cuman dia itu nggak not defined gitu loh, nggak ditemukan. Not defined itu maksudnya xr tidak ada, maka kalau cuma sampai sini ya, kalau cuma sampai sini kita run, berarti xr-nya itu nggak ada, not defined. Nah, jadi bagaimana maka
kita bisa mengcounter masalah ini kalau iterasi lebih dari satu, ya kan. Iterasi lebih dari satu maksudnya iterasinya itu bukan iterasi pertama, karena iterasi pertama itu pasti sudah punya nilai dari XR. Nah, nilai dari XR ini. Jadi bagaimana kalau kita pakai iterasi pertama ini, pakai iterasi pertama ini kita bisa pakai else. Nah, else kalau iterasi yang pertama XR-nya kita pakai XL nih kan, selanjutnya kita akan menghitung XR-nya. Nah, XR-nya sama dengan XL ditambah XU dibagi 2. Nah, baru print nih, print dengan mengatur format luarannya itu berapa itu loh. Angkanya itu ditulis apa, apakah integer yang gak ada komanya atau desimal, dan juga ada berapa banyak angka di belakang desimal untuk bisa kita aturnya seperti ini. Jadi kita buat tanda format itu yang seperti kurung kurawal nih. Saya buat kan udah ada kurung kurawal tuh kurung kurawal kan. Terus pertama ini kita kasih 0, maksudnya adalah indeksnya keberapa tuh, 0 itu indeksnya keberapa. Baru selanjutnya ada angka setelah ini, yaitu berapa banyak angka setelah koma. Ini 1, 2, 3, 4, berapa banyak angka yang setelah koma gitu loh. Jadi iterasi itu kan adalah integer. Ini bisa kita ubah bukan F tapi D nih. Kenapa di sini kok di sini Jan gak pakai D, kok di sini pakai F gitu kan. Nah, D itu kan integer ya. Kalau maksudnya D ini dipakai dalam iterasi tapi dia integer gitu. Terus kalau misalnya di sini F, kok bisa sih di sini F? Nah, F itu kan fix. Nah, lanjut lagi. Sorry ada kayak pemotongan gitu tadi. F itu kan adalah fixed ya kan. Fixed itu udah pas, maksudnya dia udah pas, gak bisa diubah-ubah lagi. Baru saya berikan tab nih kan, kemudian copy nih tab ini, copy tuh ke samping nih, 1, 2, 3, 4 gitu. Baru terus indeksnya ini harus kita ubah ke ini, indeksnya ini harus kita ubah ke satu itu berarti XL dia kan. Nah, indeks 2 itu XU. Nah, indeks ketiga, keempat ini indeks kedua itu XU. Indeks ke-1 itu XL. No. Itu kan 0. XL itu 1, XU itu 2, XR itu 3, APRE itu yang 4-nya, yang dalam persennya. Jadi gini loh, ini indeksnya itu ini 1, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4-nya, yang dalam persen gitu. Baru APRE-nya itu bisa saya atur berapa banyak. Nah, berapa banyak setelah tanda di belakang koma. Mungkin bisa kita atur saja 6 ya kan. Nih, 6 biar sama gitu. Ini 6, ini 6, ini 6, ini 6. Terus kita hitung nih errornya. Nilai errornya adalah nilai absolut. Nah, ini dengan memakai APRE untuk menghitung nilai errornya,
apre sama dengan nampi sama absolut. Baru kita tambahkan ini import nampi s nampi. Nah, baru apre sama dengan nilai absolut nampi dari xr dikurangi dari xr sebelumnya. Tuh loh, sebelumnya dibagi dengan xr yang sekarang. Nah, baru dikali dengan 100. Karena saya mau dalam persen kan, makanya saya dikali 100. Kan kita sudah ada fxr tuh kan. Baru kita cek apakah fxr dikali fxu kurang dari 0, s nya positif atau negatif. Maka kita tuliskan if nih. Jika, if itu jika itu maksudnya if itu fungsi kita f sama dengan if fxr dikali fxu, itu dia nanti hasilnya bakal jadi negatif lah. Maka yang kita buang adalah ini xl sama dengan xr. Nah, sebaliknya kita tidak perlu pakai if lagi. Jadi kita udah pakai else karena kita udah buang gitu kan, makanya kita pakai else. Sebaliknya yang kita buang adalah xu sama dengan xr. Nah, terus saya mau lihat dia nih, dia iterasi keberapa, jadi tulis nih. Karena saya mau lihat di iterasi berapa, saya tulis nih i sama dengan i ditambah 1. Fungsinya adalah agar kita tahu sampai ke iterasi keberapa. Nah, sampai ke iterasi berapa dia berhenti tuh kan. Nah, baru kemudian ada if apre kurang dari toleransi. Nah, di sini untuk mengubah kondisi apakah apre-nya masih dalam persen atau enggak gitu loh. Kemudian ada print hore, akhirnya ketemu akar persamaan xr. Karena saya pilih akar rentangnya itu 0 sampai 100 nih kan, akar rentangnya ini kan 0 sampai 100. Baru ini ini pakai else ya kan, baru pakai else. Karena kenapa saya pilih sebelumnya saya pilih 0 sampai 100 karena untuk memerlukan iterasi 1 sampai 17 gitu, dan output akar persamaannya adalah ini 1.41372. Dan pada bagian penutup ini ada kesimpulannya itu dari makalah ini, yaitu metode biseksi dan regula falsi adalah metode numerik untuk menyelesaikan persamaan linear dan non-linear. Metode biseksi bekerja dengan membagi interval akar menjadi dua bagian yang sama, kemudian memilih bagian yang berisi akar. Sarannya adalah penulisan kode program sebaiknya dilakukan dalam bahasa pemrograman yang lebih bagus dalam hal grafik dan akurasi.